sudah siap belajar? Siap, Ibu. Oke. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus apa? Berdoa. Ya, harus berdoa. Ya. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Sikap doa yang baik bagaimana? Duduk yang manis, yang rapi. Ya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kita di hari ini. Justina Wanma Hadir, Ibu. hadir. Yapomina Juliana Rungrapu hadir. Ya, Hadir, Yapomina Ibu. hadir. Ada yang sakit? Tidak, Ibu. Semua Ada yang izin? Tidak, Ibu. Semua hadir. Puji Tuhan, semuanya hadir di hari ini. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita di hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau biasa disingkat dengan IPA. Jadi kita akan menganalisa, mengidentifikasi, mengenali dan menyebutkan apa saja bagian-bagian pada tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar IPA tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau bertanya. Untuk materi minggu lalu ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Tentang IPA tentang bagian-bagian organ pada manusia. Oke, silakan perhatikan di depan. Saat Ibu menjelaskan tidak ada yang bermain. Dengarkan ke depan supaya Ibu bertanya bisa menjawab. Ya. Jadi di depan sini ada apa ini? Gambar apa? Gambar bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, ini gambar tumbuhan. Ya, Ibu mau bertanya, tumbuhan termasuk salah satu makhluk hidup atau bukan? Termasuk. Ya, tumbuhan termasuk salah satu makhluk hidup. Tumbuhan merupakan ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan Tuhan. Ya, tumbuhan juga merupakan salah satu ciptaan dari Tuhan. Ya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini ada, ayo kita baca secara bersama-sama. Ada apa ini? Akar terus Batang. selanjutnya ada daun. Apa ini? Bunga, buah dan biji. Ya. Bagian-bagian tertentu ini memiliki fungsinya masing-masing. Coba Ibu mau tanya, ada yang tahu fungsi dari akar? Tahu, Ibu. Ya, apa fungsinya? Untuk menyerap air. Iya, jadi itu fungsi akar dia menyerap air dari dalam tanah ke bagian-bagian tertentu. Oke, berikutnya Ibu akan menjelaskan bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsinya. Jadi yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang letaknya di dalam tanah atau bisa juga di atas tanah. Biasanya itu yang di atas tanah itu apa? Akar yang ada pada pohon bering itu akar gantung. Akar juga menopang tumbuh-tumbuhan agar tumbuhan dapat berdiri dengan tegak atau kokoh.
Jadi selain itu akar juga memiliki fungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya, jadi itu adalah bagian dari akar beserta fungsinya. Oke. Selanjutnya ada batang. Batang adalah tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang ini dia punya tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Ranting-ranting yang keluar ini. Oke. Jadi batang pada tumbuhan letaknya di atas tanah. Di tanah, di batang ini letaknya di atas tanah. Yaitu fungsi dari batang, ya, dia menyangkut air dan nutrisi dari mana ini? Dari akar. Akar kemudian ke daun. Jadi batang ini menyerap nutrisi dari akar ini kemudian ke daun. Serta sebagai tempat cadangan makanan. Jadi itu bagian tumbuhan batang beserta fungsinya. Oke, kemudian ada juga daun. Daun adalah bagian dari ranting. Jadi ini ranting, ini ada ranting, sini ada daun. Daun-daun. Biasanya daun akan berwarna hijau karena daun mengandung apa? Mengandung zat klorofil atau yang biasa disebut dengan zat hijau pada daun. Oke. Daun terdiri dari 3 bagian, diantaranya ada kelepah, tangkai, dan helai daun. Jadi daun memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jadi anak-anak, ibu mau tanya, fotosintesis itu apa? Dan bisa mengerti, ada yang tahu tentang fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan apa? Bantuan Sinar matahari. ya, bantuan cahaya sinar matahari. Kita lanjut pada yang berikutnya. Di sini ada bagian tumbuhan yaitu Bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga ini biasa disebut sebagai penyerbukan. Ya, jadi bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik bunga. Ya, jadi bagian-bagian tertentu, misalnya tangkai bunga. Ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang. Kelopak bunga untuk melindungi kencuk ketika bunga sedang berkembang. Mahkota bunga untuk proses penyerbukan dengan cara mengundang serangga agar hinggap menghisap nektar pada bunga. Kemudian benang sari, yaitu alat perkembangbiakan betina. Putik bunga, yaitu alat perkembangbiakan betina juga. Oke, selanjutnya ada bagian tumbuhan yaitu apa ini? Buah. Ini warna apa? Warna merah. Ini buah apa ya? Buah tomat. Oke. Buah adalah hasil dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada buah terdapat apa di dalam?
ya biji. Biasa anak-anak kalau kita makan buah apa ya, buah langsat, di dalamnya tuh ada biji. Selain langsat apa lagi? Jeruk. Iya, jeruk. Terus selain jeruk, semangka. Ya. Itu adalah buah yang dalamnya mengandung biji. Oke. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta melindungi biji. Jadi biji diselimuti oleh daging buah. Next, yang terakhir ada juga bagian tumbuhan yaitu biji. Iya, biji tomat. Biji adalah cikal bakal tanaman baru, yang artinya semua tanaman bisa bertumbuh melalui biji. Contoh, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kita makan buah mangga, kita buang biji, bijinya akan bertumbuh atau bertunas baru. Ya. Biji dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Oke anak-anak, sampailah di sini materi kita. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ibu rasa semuanya sudah bisa mengerti dan memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke. Sampailah di sini materi kita. Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya dalam bentuk kelompok. Jadi di sebelah kirinya ibu kelompok 1, sebelah kanannya ibu kelompok 2. Oke. Oke. Untuk kelompok 1 atau kelompok mangga, saya perhatikan di depan sini cara mengerjakan tugasnya. Bagian-bagian tumbuhan, isilah kotak kosong dengan nama bagian tumbuhan yang tepat. Jadi di sini ada gambar tumbuhan. Di sini misalnya taruh apa di sini? Misalnya taruh daun kah, entah apa ini. Anak-anak mengerti bisa isi di dalam kotak sini. Oke. Untuk kelompok 2, soalnya di situ menjodohkan. Ya, jadi anak-anak menjodohkan bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, jadi di sini anak-anak bisa garis, misalnya akar. Akar dia punya fungsi misalnya apa? Sebagai semua jenis tanaman bisa bertumbuh dari biji, contoh ya. Jadi kalau begitu anak-anak bisa kasih garis ke bawah sini. Misalnya buah, dia punya fungsi di mana? Anak-anak bisa taruh di garis ke sini. Oke, sudah bisa dimengerti? Bisa ibu. Oke, kalau sudah bisa, ibu berikan waktu. Silakan kerjakan. Kalau sudah selesai, salah satu teman dari kelompok boleh mewakili kelompok dan menyampaikan hasil kelompoknya. Silakan dikerjakan waktu ibu berikan. Sudah selesai? Sudah ibu. Oke, kalau sudah selesai, ibu rasa kelompok 1 sudah sangat luar biasa mengerjakan tugasnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang begitu meriah. Oke, itu kelompok 2 menjodohkan. Ibu rasa semua sudah bisa mengerjakan dengan baik. Berarti semua sudah mengerti tadi materi yang ibu sudah jelaskan.
semua sudah bisa mengerti dengan baik hingga mengerjakan tugas dengan baik. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok ini. Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Ibu ada berikan salah satu atau beberapa tugas evaluasi. Di situ tugas evaluasinya dalam bentuk pilihan ganda. Anak-anak kerjakan saat ini lalu kumpulkan di meja Ibu. Ya. Ibu baca salah satu soal evaluasi, misalnya situ nomor 2, fungsi utama akar pada tumbuhan adalah A. Fotosintesis, B. Menyerap air dan mineral, C. Bernafas, D. Menyimpan cadangan makanan. Jadi situ anak-anak rasa yang mana yang paling benar, silakan dilengkari atau disilang jawaban yang menurut anak-anak dianggap paling benar. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan di mejanya Ibu Guru. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Oke, anak-anak, Ibu rasa untuk pembelajaran kita di hari ini semua sangat luar biasa, bisa mengerti dan memahami bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Semua juga sudah dapat mengerjakan tugas dengan sangat baik. Oke. Ibu akan menutup pembelajaran kita di hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu anak pimpin kita dalam doa. Yakomina bersedia. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak Yakomina sudah pimpin kita dalam doa. Ya, sampai jumpa pada minggu yang berikutnya. Ibu harap semuanya hadir kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu.